Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Wirid Official. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu ceramah Gus Baha terkait soal wirid dan zikir yang Gus Baha menyebutkan kenapa dalam wirid kita, dalam zikir kita tidak ada kata sabbahtullah misalnya, saya mensucikan Allah. Kenapa redaksinya Subhanallah wa bihamdi adada halki atau Allahu Akbar Subhanallah? Kenapa tidak ada kata-kata saya menyucikan Allah, saya bersyukur kepada Allah? Kenapa redaksinya tidak seperti itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ceramah Gus Baha tersebut, dan sekaligus ini sebagai ringkasan dan mempermudah teman-teman untuk mendapat inti dari ceramah beliau. Jadi sebelum kita membahas itu, saya mau menyampaikan dulu awal ceramah Gus Baha. Itu bercerita soal apa yang disampaikan oleh dalam kitab Hikam, bahwa pada dasarnya ibadah yang kita lakukan itu adalah bagaimana mendapat perlindungan Allah. Jadi intinya sebenarnya diantaranya adalah mendapat perlindungan Allah. Kenapa demikian? Karena kata Gus Baha, dalam banyak kasus banyak ulama ahli ibadah yang dikisahkan rajin beribadah, bahkan beribadah hingga puluhan tahun. Bahkan kalau kita baca kisah dari Jibril, kisah dari iblis, bahkan dia adalah seorang ahli ibadah yang ibadahnya bahkan sudah dilaksanakan ribuan tahun. Lalu apa kemudian sehingga banyak ulama, bahkan dalam kisah iblis juga demikian, yang pada akhirnya dari rajin zikir, rajin ibadah itu dia kemudian malah menjadi pembangkang, yang bahkan dosa yang dia lakukan jauh lebih berat daripada orang-orang yang malas ibadah, malas zikir dan sebagainya. Di antaranya adalah kita pada saat beribadah banyak mengedepankan ego kita, di mana rasa ikhlas itu hilang dari diri kita. Jadi kita berzikir semata-mata bukan karena membaca keagungan Allah. Jadi kita berzikir bukan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tapi lebih banyak ke urusan duniawi, rasa bangga dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya zikir wirid yang kita lakukan hasilnya bukan semakin merendahkan, bukan semakin tawadu, bukan semakin merasa dekat kepada Allah, tapi malah semakin sombong. Nah, itulah yang terjadi pada kisah iblis yang pada akhirnya diusir dari surga dan menjadi terlaknat. Jadi teman-teman, kembali ke pembahasan utama kita terkait soal wirid zikir. Kenapa tidak ada redaksi yang menyebutkan bahwa saya menyucikan Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa redaksinya subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah dan sebagainya, yang artinya maha suci Allah. Jadi tidak ada kata-kata saya dalam ungkapan tersebut. Jadi Gus Baha menyampaikan salah satu tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan wirid, panduan zikir dengan redaksi seperti itu, tidak mengikutkan kata aku, saya dan sebagainya, karena dari redaksi tersebut itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa zikir wirid yang kita lakukan sepenuhnya karena Allah. Apa yang bisa kita lakukan, kita bisa berzikir, kita bisa mengucapkan lafaz yang baik dan bernilai ibadah, itu murni karena pertolongan Allah. Kita yang diberikan kesehatan, kemampuan berbicara dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi wirid-wirid yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menambah sikap ujub, sombong dan lain sebagainya. Jadi intinya Gus Baha menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan ibadah, baik itu sholat, puasa dan lain sebagainya, yakini dan niatkan bahwa sepenuhnya itu untuk mendapat pertolongan Allah, perlindungan Allah, dan
dan murni karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada alasan bahwa zikir wirid yang kita lakukan adalah untuk menambah kesombongan kita terhadap manusia lain yang mungkin kebetulan lagi malas berzikir, malas beribadah, sehingga kita melihat orang lain yang sedang malas berzikir, malas wirid dan lain sebagainya. Bisa jadi kita pun akan mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya dalam sebuah doa kita diajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, dan ketaatan kepadamu. Jadi teman-teman, intinya Gus Baha menyampaikan bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, maka yang pertama bahwa pastikan itu untuk mendapat perlindungan Allah sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Selain itu Gus Baha juga menambahkan bahwa kerap kali ibadah yang kita lakukan itu tidak menambah keimanan kita, tidak menambah kedekatan kita kepada Allah, disebabkan karena ada rasa tidak ikhlas ketika kita melakukan itu. Kita lebih banyak beribadah untuk urusan akhirat tapi tujuannya untuk dunia. Itu kata Buya Ar-Razi Hashim. Sehingga mungkin hari ini kita zikir tujuannya untuk dunia, sebisa mungkin sedikit demi sedikit kita rubah untuk tujuan akhirat semata-mata. Kalaupun kita menghitung zikir kita seperti yang saya lakukan ini teman-teman, tujuannya bukan karena menghitung-hitung zikir kita, tapi bagaimana bisa mencapai target jumlah wirid, jumlah zikir yang kita lakukan setiap hari teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon kritiknya dan sarannya, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.